Film bermula ketika seorang wanita bernama Lydia membeli amunisi senjata di sebuah tempat perbelanjaan. Setelah itu, ia dijemput kekasihnya bernama Jonah bersama teman-temannya. Lanjut, mereka berangkat menuju sebuah rumah. Ketika sampai, semua teman Jonah keluar untuk melakukan aksinya memasuki rumah orang yang mencuri uangnya. Namun, Lydia terlihat kesal karena teman Jonah sudah membentaknya. Jonah menenangkannya dan menyuruh Lydia menjaga pintu belakang membawa senjata. Saat di belakang rumah, Lydia melihat beberapa anak kecil sedang bermain. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lydia langsung masuk dan ia terkejut melihat Jonah bersama teman-temannya membunuh hanya karena uang. Jonah menyuruh Lydia membunuh pemilik rumah sebagai bukti kalau Lydia mencintainya. Namun dengan tidak sengaja, Lydia malah menembak Jonah di lehernya. Karena takut, Lydia langsung kabur dari sana. Di sisi lain, seorang pria parubaya bernama John Ling sedang berulang tahun yang dirayakan teman-temannya. John menceritakan dari saat ia di penjara hingga bebas sekarang. John sangat sedih karena dari saat di penjara hingga bebas ia tidak pernah bertemu putrinya. Temannya bernama Kibri menenangkannya dengan candaan agar John tidak sedih. Lanjut, John bekerja sebagai pembuat tato. Terlihat seorang wanita yang membuat tato berserah diri dan menanyakan tentang anak John. John tidak terlalu menanggapi karena ia fokus bekerja. Setelah selesai bekerja, John bersantai di depan mobil home-nya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan itu dari anaknya bernama Lydia. Lydia yang merasa kebingungan tidak memberitahukan kalau ia telah membunuh kekasihnya. Ia hanya meminta uang $2.000 untuk pergi jauh. John merasa panik dan mengatakan ia akan menemui Lydia dengan membawa uangnya di lokasi yang ditentukan. Okay. Malam harinya, John tiba di lokasi pertemuan. Ketika melihat Lydia, John memanggilnya. Lydia sempat tidak mengenali karena sudah lama mereka tidak bertemu. John segera menyuruhnya masuk ke mobil. Thank you for coming so far. That's a parole violation now. Di jalan, John menyuruhnya tidur karena Lydia dalam pengaruh alkohol. Saat tiba di mobil home, John segera membawanya masuk. John terlihat sedih ketika membuka tas Lydia karena anaknya seorang pemakai narkoba dan peminum alkohol. Kemudian John kembali bekerja membuat tato. Terlihat Lydia memahami seni tato tersebut, namun John menyuruhnya keluar agar pekerjaannya tidak terganggu. Saat makan, karena merasa bosan, Lydia mengatakan kalau ia tidak bisa berlama-lama tinggal. John memahaminya dan ia berjanji akan memberikan apa yang Lydia mau dalam 1 minggu ke depan. Malam harinya, John menghubungi mantan istrinya meminta bantuan. Akan tetapi, jawaban mantan istrinya seakan tidak peduli karena ia ingin memulai hidup baru. Esok harinya, Lydia bersantai di depan mobil home. Setelah membaca pesan dari nomor yang tidak dikenal, ia langsung masuk dengan raut wajah yang takut. John bertanya, namun Lydia mengatakan ia baik saja. Lanjut, Lydia menghibur diri dengan bermain trompet. John marah karena ia sudah mengetahui kalau Lydia memakai narkoba. John langsung menghubungi Kibri dan memberitahu kalau Lydia memasuki fase di mana kesenangan membuatnya lupa. Kibri malah menyuruh John membawa Lydia ke rumah sakit untuk ditangani. Malam harinya, anak buah Jonah bernama Joker dan yang lainnya datang. Mereka berniat membuat tato dengan nama Lydia. John menanggapinya dengan santai dan mengatakan kalau ia sudah tutup. Joker memaksa hingga membuat John meninggalkannya masuk. Tapi Joker dan teman-temannya memaksa masuk sehingga menembaki mobil home milik John. Setelah itu, Joker juga menabrak mobil home-nya hingga terbalik. Untungnya, Kibri dan teman-temannya yang lain berdatangan hingga akhirnya Joker bersama 2 temannya pergi. See you, alright? Derby, thank you. Setelah itu, John berniat pergi. Awalnya, Kibri melarang untuk menunggu polisi datang. Namun, John berpikir untuk tetap pergi karena polisi hanya menyusahkannya. Di jalan, John bertanya bagaimana bisa mereka mengejar Lydia. Lydia mengatakan kalau Joker dan 2 temannya adalah anak buah kekasihnya. Di sini, Lydia bercerita kalau sebenarnya Jonah memberikan tempat tinggal yang di dalamnya terdapat banyak narkoba. Hingga satu malam, ia mengajak teman-temannya berpesta, dan narkoba itu pun hilang. Jonah ingin mengambil kembali barangnya di sebuah rumah. Namun Lydia malah menembak Jonah di lehernya karena dipaksa membunuh orang. Itulah kenapa kelompok Joker mengejarnya. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka diam membisu. John terlihat sedih setelah mendengar cerita dari anaknya. Saat sampai di motel, John menyewa 1 kamar. 216. Malam harinya, Lydia keluar menemui penjaga motel. Tiba-tiba berita mengabarkan tentang hilangnya Lydia dan John dianggap sebagai penculik. Untungnya si penjaga motel tidak menghubungi polisi saat itu karena ia sudah mengetahui dari awal kalau mereka adalah buronan. Lydia menghubungi ayahnya karena berita itu. John bergegas pergi, namun polisi datang membuat mereka tidak bisa sampai ke mobil.
fuck down. Penjaga motel itu membantu dengan memberikan kunci kamar kosong untuk bersembunyi, karena polisi akan mengecek setiap kamar. Namun, ketika mengecek salah satu kamar, terdengar sebuah tembakan yang menjatuhkan polisi. John dan Lydia langsung berlari ke parkiran memecahkan kaca mobil. Tiba-tiba, pria bernama Clanner muncul menembaki mereka. Untungnya, John bersama Lydia berhasil kabur dari sana. John mengatakan kalau penembak itu bukan geng biasa, melainkan prajurit Sicario dari kartel. Ia bekerja untuk membunuh. John meminta Lydia memberitahu siapa nama kekasihnya. Esok harinya, John menghubungi temannya yang berada di penjara untuk mencari tahu siapa Jonah sebenarnya. Kemudian, John bersama Lydia ikut mobil truk karena ingin menghilangkan jejak. Setelah sampai tujuan, mereka menghampiri sebuah bar. John bertanya kepada pemilik bar tentang pria bernama Tommy. Awalnya, penjaga terlihat sinis. Namun, saat Lydia memperlihatkan sesuatu, si penjaga langsung memberikan pelayanan. Kemudian, John menghubungi Kibri. Akan tetapi, Kibri malah meminta alamat John berada sekarang. Dan John langsung mematikan teleponnya. Setelah itu, Lydia mengatakan agar John pergi karena ini adalah masalahnya. John terlihat marah karena sebagai seorang ayah, ia harus melindungi putrinya. Dan kemudian, John menceritakan tentang temannya bernama Tommy yang berhutang budi kepadanya. Ternyata, Lydia sudah mendapatkan alamatnya dari penjaga bar saat mereka mengobrol. Setelah itu, mereka langsung pergi ke alamat tersebut. Follow me. Ketika sampai, John menyapa wanita bernama Cerise. Cerise menyuruhnya menghampiri Tommy yang sedang bekerja. Ketika bertemu, John memperkenalkan anaknya kepada Tommy. Lanjut, John bertanya kemana Tommy menjual barang rongsokan seperti senjata. Namun, Tommy tidak mau memberitahunya. John meminta motor dan uangnya karena mereka telah melakukan perjanjian untuk menutup mulutnya di penjara. Malam harinya, Tommy berkumpul bersama gengnya. Saat Lydia sedang duduk santai, Tommy menghampiri dan menceritakan kisah sedih John kepadanya. Setelah mendengar itu, Lydia menghampiri John yang sedang membersihkan motor. John mulai menjelaskan semuanya hingga ia menyesal karena tidak bisa membesarkan Lydia. Harusnya, sebagai seorang ayah, ia harus membesarkannya. Esok harinya, sebuah senjata berada di kepala John. Ternyata, Cerise yang menodongkannya karena ia dan Tommy tahu bayaran untuk Lydia. Sahabat yang telah dibantunya lebih mementingkan uang $30.000 daripada persahabatan. John yang kesal langsung memukul Cerise dan mengambil senjatanya. Karena tidak ingin membunuh Tommy, ia hanya mengambil motor dan uang untuk keperluan. Setelah itu, mereka langsung pergi. Di tengah jalan, Tommy dan temannya mengejar. Untungnya, John berhasil menyingkirkan mereka berdua. Kemudian mereka berhenti di tempat belanja dekat pom bensin. Setelah itu, John membawa Lydia ke motel untuk beristirahat. Di sana, terlihat Lydia melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Sedangkan John menghubungi Kibri untuk memastikan semuanya baik saja. Tiba-tiba, Lydia mengatakan kalau ia ingin bunuh diri agar semuanya berakhir. John meminta Lydia memegang rambutnya yang ternyata John sempat bunuh diri dengan melompat hingga kepalanya retak. John mengatakan kepada Lydia ia akan pergi menemui temannya, dan John juga sudah memberitahu Kibri untuk menghubunginya jika terjadi apapun. Keep doing that hair. I'll be back in sponsor. Okay, look. This is some... Ketika tiba di lokasi, ternyata John pergi ke penjara untuk menemui Rios. Saat itu, Lydia menghubungi John namun tidak ada jawaban karena ponselnya dititipkan ke penjaga penjara. Tiba-tiba ada yang menghubunginya. Lydia menganggap itu Kibri karena nomornya tidak dikenal. Kibri menyuruh Lydia ke tempat keramaian agar aman dari para penjahat. Sedangkan John ia bertemu Rios. Tanpa basa-basi, John langsung menanyakan siapa sebenarnya Jonah. Rios memberitahu kalau Jonah adalah keponakan dari El Padrino, seorang pebisnis, dan Jonah sebagai pengurus barangnya. Ternyata Jonah sendiri yang telah mencuri dari bosnya. Sedangkan Lydia hanya dijadikan kambing hitam. Lydia dianggap sebagai penipu karena telah mencuri uang sang bos. Berpindah ke Lydia saat menonton bioskop, teleponnya berdering. Setelah mengangkatnya, Lydia terkejut karena yang menghubunginya adalah Jonah. Jonah mengetahui Lydia sedang menonton karena ia juga berada di sana dengan beberapa anak buahnya. That was good to you, Lydia. Lydia mencoba kabur dari sana, namun ia tertangkap. Kembali ke John setelah melihat ponselnya, ternyata ada panggilan tak terjawab dari Lydia. John menelpon balik dan ternyata yang mengangkatnya adalah Jonah. Dan sialnya, Jonah juga menangkap Kibri lebih dulu. Bahkan, Jonah menembak Kibri hingga tewas. John yang mendengar itu sangat kesal karena teman terbaiknya telah dibunuh. John langsung menceritakan tentang Jonah yang mencuri dari pamannya. John juga meminta kesepakatan untuk melihat Lydia terakhir kalinya. Setelah itu, Jonah boleh membunuhnya. No, you put her on the phone. Baby, I'm coming. Untuk persiapan, John kembali mendatangi tempat Tommy untuk mengambil bom sebagai rencana cadangan. Setelah membunuh Tommy, John langsung pergi ke lokasi yang dikatakan Jonah. Saat sampai, John memasang bom di motornya.
Lalu ia membuka baju agar dikira tidak membawa senjata apapun. Joker langsung mengikat John dan memasukkannya ke mobil. Sebelum pergi, Jonah menyuruh anak buahnya memindahkan motor John karena menghalangi jalan. Dan tiba-tiba, John langsung menghajar Joker dan membunuhnya di mobil. Sedangkan Jonah berhasil kabur dari sana. Saat John ingin mengejar, Clanner menembaki mereka dari kejauhan. Untungnya John berhasil berlindung di mobil. Lanjut, John menyuruh Lydia pergi lebih dulu. Akan tetapi, Lydia menolak karena ia tidak ingin meninggalkan ayahnya. Dengan terpaksa, John berlari bersama Lydia. Hingga akhirnya, John juga tertembak. Di sini, Lydia berhasil melindungi ayahnya dengan mobil. Sedangkan Clanner mendekat untuk bersiap membunuh mereka. Namun, John sudah bersiap hingga akhirnya mereka saling menembak. Namun, John juga tertembak dan tewas diperlukan Lydia. Her hair came out good. Good girl. Sedangkan Jonah, ia tertangkap karena polisi berdatangan mengepungnya. Setelah masuk penjara, Rios dan anak buahnya menghampiri Jonah untuk membalas dendam. Karena Jonah sudah membunuh John. Di sebuah gereja, terlihat Lydia bercerita tentang kerinduannya kepada sang ayah. Setelah kejadian itu, Lydia tidak pernah lagi menyentuh minuman keras karena ia tidak ingin mengecewakan sang ayah. Dan selanjutnya, film pun